Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya my lovely student? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, kelas kita hari ini akan membahas parafrase. Oke, sebelum kita mulai, silakan di subscribe dulu Perpisah Class for wherever you are. Baik, sekarang kita pahami apa itu parafrase. Parafrase suatu cara untuk menuliskan kembali sebuah frase, kalimat, paragraf dengan menggunakan kata-kata yang berbeda namun tidak mengubah makna. Hal ini gunanya adalah untuk mengembangkan ide-ide dalam menulis. Jadi, dalam menulis kita perlu dukungan dengan mengutip sumber-sumber lain yang terkait dengan tulisan kita. Namun, bukan berarti kita melakukan copy alias copy paste. Tapi, dengan cara memparafrase inilah kita dapat mengambil ide-ide atau menambahkan ide-ide dari ahli atau dari penulis-penulis lainnya. Nah, parafrase dilakukan juga untuk menghindari yang namanya plagiarisme dalam penulisan. Untuk melakukan parafrase, ada 3 langkah jitu yang bisa you aplikasikan ketika menulis nantinya. Oke, 3 langkah ini disebut dengan 3R. 3R. R yang pertama adalah read the sources. R yang kedua, remove the sources. R yang ketiga adalah retype or rewrite by your own words. Sekarang kita lihat, read the sources. Baca sumbernya. Baca dan pahami teks sumber yang akan diparafrase. Nah, untuk mengingat kembali, silahkan dibantu dengan menulis poin-poin penting di buku kecil. Setelah itu, jauhkan sumber asli dari posisi kita atau posisi my lovely student ketika menulis. Hal ini untuk menghindari supaya tidak mencatat kembali sumber yang asli tersebut. Nah, setelah mendapatkan poin-poin penting yang terkait dengan tulisan atau dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung tulisanmu, sekarang baru kita masuk kepada R yang kedua, remove the sources. Jauhkan sumber aslinya tadi, karena kita sudah mencatat poin-poin penting. Nah, R yang ketiga, retype atau rewrite by your own words. Tulis kembali apa yang sudah dipahami dari sumber tadi dengan menggunakan bahasa sendiri. Jangan gunakan bahasa yang sama dengan sumber aslinya tadi, karena itu akan disebut atau dikategorikan melakukan plagiat nantinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami.
sekarang kita perhatikan contoh berikut ini, bagaimana cara memparafrase. Oke, di sini ada dua teks, yang satu teks sumber, yang satu teks parafrasenya, hasil dari parafrasenya. Kita baca teks sumber. In early 19th century, education was restricted mostly in classroom where teachers rely on different methodologies and theoretical conceptualization. Slowly, technology was introduced where teachers incorporate radio, overhead projector, and silent film as part of their teaching tool. Oke, sekarang kita pahami apa artinya pada di awal, maksudnya di awal abad 19, pendidikan dibatasi di kelas saja, di mana guru mengandalkan metodologi dan konseptualisasi teoritis yang berbeda. Perlahan teknologi diperkenalkan, di mana guru menggabungkan proyektor dan film bisu sebagai bagian dari alat pengajaran mereka. Nah, setelah itu kita coba memparafrasenya. Di sebelah kanan kita ganti bahasanya, kalimatnya, tapi tidak mengubah makna yang di sebelah kiri. Teaching and learning process in classroom has begun to be touched by technology since the early 19th century. The technology is used as a tool or teaching medium to be able to help the teaching process, such as radio, silent film, projector, and others. Jadi maknanya di sini bahwa dalam proses mengajar di kelas sudah disentuh oleh teknologi sejak awal abad 19. Teknologi yang digunakan sebagai alat atau medium ya untuk membantu guru dalam proses mengajar di sini adalah radio, film bisu, proyektor, dan lainnya. Jadi di sini terlihat perbedaan penggunaan bahasa yang kita gunakan. Nah, jangan lupa menyantumkan nama penulis yang kita parafrase dari teks sumber sebelumnya tadi. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang untuk tugasnya, silahkan parafrase 5 sumber, 5 artikel yang sudah direview pada minggu sebelumnya. Nah, untuk bentuk formnya silahkan buat seperti ini. Ada nomor 1, 2, 3 sampai 5, kemudian ada sumber sources, itu diambil dari artikel yang sudah direview sebelumnya. Kemudian silahkan parafrase dengan menggunakan bahasa sendiri. Well, my lovely student, jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. See you.